Beda zaman now sekarang ini. Orang gampang sekali dapat pengaruh. Tapi kembali pada kita lihat dulu. Saya paling suka ada seorang tokoh bilang begini. Itu Petrus Abelardus, dia bilang begini. Saya mau dengar lakukan tapi ya dan tidak itu saya mengerti dulu. Baru menyampaikan. Jadi kita mengerti dulu. Baru mengambil keputusan ya dan tidak. Itu kembali pada kehidupan. Karena itu praktik jangan cepat menanggapi tapi kembali pada kehidupan pribadi. Kita analisa itu pikir dulu baru sampaikan. Itu penting dalam kehidupan. Jadi saudara mendengar hari ini, mari. Saudara teman baru datang dari daerah, kemudian teman-teman dulu ada bagian ini, sembilan mari kita lanjutkan. Juga berterima kasih kepada pengurus yang mengatur sedemikian rupa, materi tidak berlalu tapi akan kita lakukan untuk ke depan. Kesimpulan terakhir ya, iman dinamis adalah dasar dari segala sesuatu yang disertai ada bukti dalam pelayanan yang secara sertifikat maupun secara horizontal. Jadi pribadi vertikal, pribadi dengan sama manusia, vertikal dan horizontal. Itu kesimpulan. Jadi kita kembali pada kehidupan pribadi. Iman dinamis artinya iman bergerak. Dengar dan melakukan. Bukan mendengar dan melupakan. Mendengar dan melakukan. Itu penting. Berikut, iman pasif, iman yang mati. Yakobus 1 ayat 8. Menyembah kepada Tuhan lebih dari satu. Artinya, itu dia seorang, politeisme. Politeisme artinya, dia menyembah kepada dua Tuhan. Dia percaya Tuhan, dia beribadah tapi prakteknya pergi menyembah yang lain lagi. Sakit misalnya bunuh babi atau potong ayam baru minum, itu politeisme. Sedangkan monoteisme artinya percaya pada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa jadikan ayam itu? Siapa jadikan pohon itu? Tuhan. Satu yang percaya pada yang dijadikan, tetapi percaya pada menjadikan langit dan bumi. Itu Tuhan. Tentu saudara sekalian, apa jadi kita tetap melihat Yesus, karena kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak manusia. Kita mulai cepat, tapi Tuhan maunya lama. Kami memiliki kesabaran. Pasti lambat laun Tuhan akan menjawab sesuatu Tuhan dalam hidup kita. Yohanes pasal 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan perkara roh adalah roh. Ini waktunya masing-masing pemuda mereformasi diri serta komitmen melayani Tuhan. Jadi kembali pada masing-masing ya, tidak perlu lihat orang lain. Maka perubahan orang lihat, dulu anak begini, dulu jangan begini tapi sekarang berubah ya. Orang bilang dia seperti itu, melalui dalam pribadi kita. Kembali pada reformasi. Nikodemus itu orang belum lahir baru. Dia melayani. 616 butir disampaikan informasi secara modeling maupun tertulis. Tapi ternyata dia reformasi, dia belum lahir baru. Akhirnya waktu Yesus lewat, masuk transisi, Yesus lewat, dia tidak mau tinggal diam, tapi malam datang bicara dengan dia. Baru bagaimana seorang besar lagi balik ke rahim ibu lagi. Dia seorang ahli Taurat tetapi dia mengerti tentang lahir baru. Akhirnya Yohanes pasal 3 ayat 16, 6 dia bilang apa? Apa dilahirkan daging adalah daging. Apa dikatakan roh adalah roh. Berarti lahir harus dua kali. Lahir dan keluarga kita biasa lakukan itu, yang potong kue, tetapi lahir rohani itu kapan lahir baru. Penting sekali. Saat itulah nama kita daftar dalam buku kehidupan di surga. Kata kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Yesus mengutus 70 orang pergi pelayanan baru kembali. Guru, kami lain sampai roh-roh jahat tunduk kepada kami. Tapi Yesus bilang apa? Jangan bersuka cita. Karena roh jahat bersuka cita karena namamu sudah daftar dalam buku kehidupan di surga. Teman-teman pemuda baru datang. Jangan tinggal nama di zaman ini saja. Pemuda yang lain semua jangan di nama tapi nama daftar buku kehidupan di surga. Itu kapan? Waktu kita lahir baru. Itu otomatis. Kembali pada kehidupan pribadi. Itu penting. Ini masa reformasi. Tentu saudara reformasi kembali pada Alkitab ajaran itu. Saya pikir materi sampai sini dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Bapak sudah menyampaikan materi. Terima kasih. Di sini kami punya waktu habis. Jadi sisa ada 20 menit. Saya ada seksi tanya jawab 3, 1, 2, 3. Jadi 3 orang, tidak lebih.
2, ya 3 pas. Silakan. Baik. Baik, terima kasih atas pematerinya. Bapak Pendeta Mandinuaya, MTA, saya hormati moderator, seluruh mahasiswa Gereja Baptis dan pemuda baru. Di sini saya mau tanya, dia Akonia, Kainonia dan Marturia. Ini fungsinya saya belum tahu, jadi fungsinya apa-apa begitu. Nanti Bapak coba tolong jelaskan. Dari saya sekian. Wah. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak pemateri yang begitu luar biasa. Dan di sini saya menjadi pertanyaan saya di sini yang pertanyaan saya di sini permulaan pembaruan gereja reformasi. Jadi kenapa dan mengapa ada perubahan gitu? Dan sebelumnya itu pengajarannya seperti apa begitu? Sebelum menjadi gereja, ya. Dan saya mau tanya lagi di sini Martin Luther. Martin Luther ini saya pernah dengar itu dia sebagai memprotes dari gereja ke dulu gereja Katolik, tetapi jadikan Kristen Protestan. Itu pernah saya dengar begitu. Jadi Bapak tolong luruskan dia punya penjelasannya begitu. Terima kasih. Yang terakhir yang Reni. Reni. Yang masih ini. Yang terakhir. Yang terakhir tadi yang disebut dengan Martin Luther, itu saya pernah dengar pernah dengar dari orang itu dia sebagai orang yang memproteskan dulunya Katolik sebelum ada Kristen. Terus dari Martin Luther ini dia memproteskan menjadi Kristen Protestan. Jadi apakah itu benar? Itu saya Bapak tolong penjelasan gitu. Terima kasih. Cek. Terima kasih untuk kesempatan. Di sini saya bertanya, jelaskan perbedaan antara
menjelaskan perbedaan antara sudah dibaptis dan belum. Ya, terus yang sudah dibaptis saja bisa melayani, itu kenapa? Begitu. Terus yang belum saja tidak melayani. Itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya langsung ke pemateri Bapak ada yang MTH waktu dan saya kasih persilakan. Terima kasih pertanyaan. Ini 3 sudah bertanya. Pertama, jelaskan diakonia, koinonia, dan martunia. Saudara, biasanya itu diakonia, contoh diakonia. Biasanya di depan biasa ada tulisan peti itu, ada tulisan apa? Bisa pernah lihat? Di sini tidak ada. Tapi di Jemaah biasa ada tulisan itu diakonia. Pernah lihat itu? Itu biasa isi apa? Halo? Diakonia. Biasa lihat itu ada kotak khusus. Biasa seperti di sini, tapi di sini belum ada. Diakonia itu ada kotak khusus, itu diakonia, ada berkat kumpul di situ. Kumpul di situ. Tujuan untuk apa? Tujuan uang itu gunakan kepada orang-orang membutuhkan. Seperti ibu janda yang perlu diperhatikan. Sudah lansia. Dulu jemaah lakukan ada, dulu ada. Tapi sekarang belum pernah. Itu tujuan itu. Kemudian ada jemaah sakit. Pakai uang itu untuk pergi kunjungan. Kalau uang tidak ada. Atau bawa bikin amplop. Diakon itu serahkan kepada jemaat itu. Biasa PW ada itu. PW ada. Itu untuk mendukung pelayanan. Tapi sumbernya beda. Bisa ikuti itu. Itu diakonia. Koinonia itu bukan yang pelayanan. Itu saudara itu bukan pertanyaan terakhir tadi. Saudara itu pertanyaan. Itu orang melayani Tuhan. Ini masih ada hubungan ya. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu dalam pelayanan memang ada jadwal itu bukan sekedar. Jadwal itu untuk kita melayani. Melayani itu berarti pertama kembali pada kehidupan pribadi, identitasnya. Identitasnya melalui apa? Contoh. Yesus sebelum untuk melayani kita semua waktu itu pertama apa? Dibaptis dulu. Dibaptis dulu. Nabi antara perjanjian lama dan perjanjian baru siapa? Itu Yohanes. Berseru di padang gurun. Siapa bertobat datang memberi dibaptis. Ini pertobatannya. Baru ada seorang yang akan datang, aku tidak layak untuk melepaskan sepatu, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu artinya apa? Artinya dosa turunan, dosa pribadi, itu biasa orang baptis ada lambang api Roh Kudus itu. Itu waktu kita percaya itu, dosa apapun sudah dibakar dari kuasa Roh Kudus. Baru hidup itu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Maka ada orang bilang apa? Dulu anak begini tapi sekarang berubah ya. Dulu jalan begitu bisa berubah. Itu kembali pada pribadi hati itu sendiri. Setelah itu, ini bukan pertanyaan tadi terakhir ya. Bukan masih ada hubungan dengan pertanyaan itu, diakonia. Itu dia apa biasa lakukan. Jadi kalau Roma amanat agung ya, amanat agung itu Matius pasal 28 bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sudah masuk kuliah, sudah baru datang kuliah, saudara, apakah langsung masuk? Kan tidak. Nanti ikuti proses. Persyaratan-persyaratannya harus lengkapi, kuras lengkapi, itu memang dunia.
Tetapi dalam amanat agung itu pergi jadikan semua bangsa murid dulu. Murid itu berarti sudah kan diterima baru murid. Misalnya SD, SMP. Dulu kami ditolak. Kemudian kami diterima, tapi saya tidak diterima. Kembali masuk sekolah yang lain, itu dunia. Tapi untuk jadi murid, itu pertama memang betul-betul lahir baru. Sudah lahir baru. Sudah lahir baru maka ada bukti-bukti. Bukti-bukti nyata dalam kehidupan pribadi. Jadi saudara sekalian, di dalam